Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul walaupun hanya melewati Zoom, yang mana kita akan berkumpul insyaallah juga pada hari Sabtu besok ya. Sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul untuk saling mengingatkan, saling koordinasi tentang terkait yang lomba ya. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana pada hari ini adalah hari di mana kita disunahkan untuk banyak berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Yang saya hormati para wali atau orang tua peserta lomba festival Fakih Musli, yang kami hormati rekan-rekan pengurus dan keluarga besar Yayasan Fakih Musli Indonesia, yang kami hormati para panitia semuanya serta hadirin. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih ya atas kehadiran Bapak atau Ibu di forum ini. Saya selaku pembina Yayasan Fakih Musli Indonesia melihat Masya Allah semangat atau antusias Bapak dan Ibu untuk mengikuti program-program atau mengikuti lomba yang akan diadakan besok insya Allah. Yang mana jumlah pesertanya ada sekitar hampir 200 orang ya. Dan itu pun juga kita sudah tutup karena kita nggak sesuai ekspektasi. Pertamanya saya kira mungkin yang ikut 30-50 orang. Ternyata hampir sampai 200. Alhamdulillah. Jadi kegiatan perlombaan ini yang kita akan adakan besok itu tidak hanya menjadi ajang untuk berkompetisi untuk meraih prestasi, namun juga menjadi sarana bagi anak-anak kita supaya untuk menempel mental mereka, memupuk sportivitas mereka, dan mengembangkan bakat serta potensi yang mereka miliki. Kadang-kadang bakat itu baru kelihatan ketika mereka sudah tampil di atas. Atau mungkin kita bisa perbaiki kekurangan-kekurangan dari anak-anak kita. Oh, ternyata grogi, kita latih lagi. Ternyata dia kurang lancar, kita latih lagi. Dengan mengikuti lomba ini, insya Allah anak-anak itu akan belajar yang namanya tentang kerja keras, yang namanya kedisiplinan, yang namanya keelatan dan serta keberanian untuk bersaing secara sehat. Dan ini sangat bermanfaat bagi mustakbal mereka atau masa depan mereka. Jadi kami di Yayasan Fakimus Indonesia berusaha untuk menciptakan pendidikan yang kondusif dan untuk mendukung pengembangan karakter, termasuk di antara salah satu yang kami adakan ini adalah festival-festival yang kami adakan tiap tahun insya Allah. Jadi saya dalam kesempatan ini ingin berpesan bahwa yang pertama, kita sebagai orang tua dari para anak-anak kita, kita harus tetap menjaga semangat mereka. Buat mereka juga untuk siap, jangan hanya siap untuk menang, tapi juga siap untuk kalah. Dari sekarang kita harus didik mereka agar mereka bisa menerima kalau seandainya mereka kalah. Karena yang namanya lomba itu pasti ada menang, ada juga kalah. Yang kedua, kita juga menasihati kepada anak-anak kita untuk selalu menjunjung kejujuran, saling menghargai, menerima hasil dengan lapang dada, dan kemenangan yang indah tentu diraih dengan cara yang baik dan yang benar. Kemudian juga kita sampaikan juga kepada anak kita bahwa perlombaan ini sebagai sarana untuk belajar. Menang ada atau kalah adalah hal yang biasa dalam kompetensi. Namun pengalaman ini yang penting. Pengalaman dan pembelajaran yang didapat akan menjadi bekal berharga bagi masa depan anak-anak kita. Dan juga kami nasihati yang terakhir, tidak memperpanjang waktu ya, yaitu untuk kita saling berkoordinasi. Kalau seandainya ada bapak dan ibu, memang ada yang bingung atau ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di grup. Insya Allah kami dari pengurus akan menjawab sesuai dengan kemampuan kami. Ya, mudah-mudahan acara besok kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan karena tidak ada kemudahan kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu kelancaran acara ini untuk besok. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, keberkahan untuk kita semua. Mari kita doakan semoga anak-anak kita senantiasa diberi kelancaran, kesehatan, semangat dan kesuksesan selama mengikuti perlombaan serta bisa membawa pulang pengalaman, terutama pengalaman mereka ketika tampil di depan, menghilangkan grogi, mentalnya dan lain sebagainya. Demikian yang kami bisa sampaikan. Kami kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wa barakallahu fikum ustadana.
Baik, kita lanjutkan ke pemaparan berikutnya terkait dengan juknis. Sebelum kami tampilkan juknis ya, kami infokan juga ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh pembina kita, bahwasanya peserta hampir mencapai 200 atau tepatnya sekitar 196 atau 197 gitu ya. Jumlah peserta adzan itu sebanyak 40 peserta, yang pastinya laki-laki semua, ikhwan. Kemudian Pildacil ada 36 peserta. Kemudian tahfizul Quran ada 68 peserta. Dan yang terakhir lomba menggambar dan mewarnai untuk anak TK sampai maksimal kelas 2 SD ya, menggambar dan mewarnai ya, bukan cuma mewarnai saja. Itu ada 74 peserta ya. Nah, dan kami selaku panitia ya, mohon maaf kalau dalam penyelenggaraan acara ini nantinya dan juga dari persiapannya ini mungkin ada kekurangan, kekhilafan karena memang jumlah panitia yang terbatas dan kami tidak menyangka bakal sebanyak ini jumlah pesertanya. Alhamdulillah, dan ini menjadi motivasi buat kami juga untuk lebih mengembangkan lagi bakat-bakat anak-anak terutama di wilayah Maros, Makassar, Goa dan sekitarnya untuk kemudian bisa bersaing positif, mengembangkan keilmuannya serta bakat dan minatnya insyaallah taala. Baik, kita tampilkan juknisnya, bisa minta tolong admin menampilkan juknis tertulis yang sudah kami share juga di WA group. Baik, ini juknis lombanya ya. Kami sudah share juga ya. Kami ingatkan kembali di sini, mungkin nggak semua kita baca tapi yang poin pentingnya aja. Ya. Jadi registrasi akan kita buka besok hari Sabtu 22 Februari 2025 tepat pukul 7.30 ya. Semoga Allah Ta'ala berikan kemudahan, panitia bisa standby dari pukul 6 atau 6.30 insyaallah Ta'ala. Dan registrasi ini kita upayakan tutup di pukul 8 WITA ya. Kita upayakan tutup di pukul 8 WITA. Jadi apabila ada yang terlambat ya, ini kemungkinan bakal didiskualifikasi kecuali ada uzur yang dibenarkan. Ya. Kemudian registrasi dilakukan dengan menunjukkan rapor asri dan juga menyerahkan fotokopi rapor terakhir di meja registrasi. Ya, bisa dilihat di Dena yang sudah kami share juga. Jadi pastikan bahwa rapor aslinya untuk kemudian memastikan bahwasanya autentik ini peserta adalah yang terdaftar, bukan kiriman atau bahkan peserta karbitan atau curi umur dan lain sebagainya. Walaupun nanti dalam teknisnya ini mungkin akan ada kendala karena jumlah peserta yang sangat banyak, jadi kami harapkan seluruh ofisialnya yang mungkin membawa anak-anak pesertanya 5 atau lebih ya bisa dikoordinir ke meja registrasi supaya bisa lebih cepat selesainya insyaallah taala. Dan di situ juga nanti mengambil nomor dada yang di situ menunjukkan nomor tampilnya bagi lomba selain lomba menggambar dan mewarnai. Ya. Di sini tertera juga pembukaan akan kita mulai 8:05. Ya, di sini dalam artian karena mengingat banyaknya peserta dan waktu yang terbatas ya. Jadi untuk pembukaan kita tidak laksanakan secara seremonial, jadi cukup dari technical meeting ini, kemudian dari hal selesai registrasi pukul 8 itu kita bisa langsung mulai lombanya insyaallah ta'ala kalau tidak ada kendala dan halangan. Kemudian karena ini acaranya di masjid ya, masjidnya Masjid Al-Markaz juga, untuk itu kita akan jeda di pukul sekitar 12:05 atau kurang lebih 15 menit sebelum waktu zuhur untuk isoma dan juga menata kembali peralatan-peralatan masjid terutama hijab untuk dipakai sholat zuhur berjamaah para peserta ofisial, panitia dan juga kaum muslimin muslimat. Dan kalau acaranya belum selesai maka kita lanjutkan di setelah zuhur atau sekitar pukul 13.15 WITA. Dan di sini lomba adzan, hafalan, dan Pildacil dibagi dua babak penyisian di hari Sabtu besok 22 Februari 2025, kemudian babak final
6 besar yang terpilih itu di hari Ahad atau 23 Februari 2025. Jadi akan dipilih di babak penyisian 6 besar untuk tampil di babak final di hari Ahadnya. Wajib hadir untuk mengikuti babak final dari hari Ahadnya. Apabila ada kendala atau halangan, maka bisa segera konfirmasi setelah pengumuman keluar di malam harinya. Kalau berhalangan ya, sehingga kami bisa ambil dari peserta ranking di bawahnya. Ya. Dan finalnya insya Allah di hari Ahad 23 Februari 2025. Ya. Kemudian peserta yang lolos babak final insya Allah Sabtu sore, paling lambat di Sabtu malam ya. PWA Group akan kita umumkan juga di Instagram kali nanti insya Allah ta'ala. Kemudian babak finalnya akan diadakan di hari Ahad dan kami ambil juara 3 besar saja. Ya, juara 3 besar saja. Untuk yang mendapatkan hadiah utama. Kita juga sediakan sertifikat berbingkai untuk seluruh juara 3 besar serta juara harapan 1 dan juara harapan 2. Yang adapun juara harapan 3-nya tidak mendapat hadiah sama sekali. Jadi ini kami infokan di awal biar tidak ada kecewa kalau tidak dapat hadiah. Bersaing supaya bisa dapat di 5 besar, bahkan bisa dapat juara 1. Kemudian lomba menggambar mewarnai ini hanya 1 kali ya, dari Sabtu ya, pengumumannya kita umumkan di WA Group di Sabtu malam. Jadi pastikan memantau di WA Group. Apabila namanya diumumkan berarti termasuk pemenang untuk hadir di hari Ahad sekitar ba'da zuhur untuk pengambilan hadiahnya, pengumuman dan juga pengumuman resmi dan juga pengambilan hadiahnya. Ya. Jadi pengumumannya hari Ahad setelah selesai babak final 3 cabang lomba lainnya. Ya, kemungkinannya ba'da zuhur sekitar pukul 14.00 WITA. Nah, kemudian kami infokan juga ya larangan di sini memberitahu jawaban atau berbuat kecurangan dalam bentuk apapun. Apabila kedapatan maka panitia langsung mendiskualifikasi. Dan keputusan juri ini bersifat mutlak nantinya ya, hasilnya juaranya dan tidak atau yang lolos ke babak finalnya dan tidak bisa diganggu gugat. Ya, insya Allah para juri pun kami pilih dari rekan-rekan tim kami yang terpercaya, yang juga kompeten dan tidak ada tendensi sama sekali untuk condong kepada lembaganya, anaknya dan sebagainya. Tidak, insya Allah ta'ala. Ya, insya Allah kita amanah dan kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, apabila nanti ada indikasi, maka silakan melaporkan dengan cara yang baik kepada panitia. Nah, kemudian kami sampaikan juga alur kegiatan peserta lomba adzan, tahfiz dan Fildacil ya, melakukan registrasi dibuka pukul 7.30, kemudian mengambil nomor undian dan nomor dada di meja registrasi. Ya, di sini ada opsi kami ya, mengambil undiannya itu dari hal, mengambil undian ya, cabut undian atau kami undi langsung di malam hari sehingga masing-masing peserta sudah tahu nomor undiannya. Nah, bisa juga seperti itu. Nanti kita diskusikan di tanya jawab. Kita ingin lihat juga tanggapan dari rekan-rekan ofisial peserta. Ya, walaupun kami sudah punya juga keputusannya, tapi kami ingin mendengar juga. Dan kemudian kami siapkan nanti bagi seluruh peserta wajib menggunakan nomor dada yang terbuat dari stiker dipasang selama kegiatan lomba. Ya. Pembukaan kita tutup ya, jadi nggak ada acara pembukaan. Selanjutnya seluruh panitia menuju ke area peserta cabang lomba setelah registrasi, dan kami himbau di sini kepada seluruh ofisial peserta, wali siswa-siswi atau santri-santriwati ini nggak boleh bergabung ke area peserta. Ya, kami akan kasih baseline yang di situ batas ofisial peserta. Nggak boleh keluar dari baseline tersebut agar harapan kami tidak mengganggu para peserta dan juga juri ketika pelaksanaan lomba. Ya. Kemudian setelahnya ya, peserta mengambil giliran dengan tertib, tidak membuat keributan. Apabila melakukan pelanggaran ya, keributan, maka bisa diberi peringatan beberapa kali, 1 kali 2 kali. Apabila masih juga, maka panitia akan langsung mendiskualifikasi. Jadi diperhatikan baik-baik dan di briefing disampaikan kepada anak-anak para pesertanya. Dan untuk lomba tahfiz 30 kami bagi mungkin sekitar 4 atau 3 juri nantinya.
dan kami sudah seragamkan untuk penilaiannya, jadi jangan khawatir ya. Kemudian di situ ada paket soal yang akan dipilih oleh para peserta lomba yang berisi 3 sampai 5 soal, kemudian diserahkan ke juri dan dibacakan soalnya, kemudian para peserta tahfiz juz 30 bisa menjawab dengan baik, memperhatikan tajwid dan makhorijul hurufnya. Kemudian setelah selesai giliran, peserta boleh meninggalkan lokasi lomba. Ya, jadi kami tidak wajibkan menunggu sampai akhir peserta karena pesertanya sangat banyak dan kemungkinan juga acaranya sampai siang bahkan mungkin sampai sore ya. Allah taala alam. Semoga Allah taala mudahkan. Dan bagi yang apa namanya dapat giliran akhir misalnya ya, nggak apa-apa, kami boleh izinkan untuk tidak berada di lokasi area, tapi ketika gilirannya dipanggil maka pastikan dia ada. Kalau tidak maka akan langsung didiskualifikasi. Jadi diperhatikan betul. Ya, ini untuk kami berikan kemudahan karena memang pesertanya banyak dan kemungkinan memakan waktu juga yang panjang. Ya. Tapi pastikan di 7:30 ada semua registrasi, kemudian duduk dulu di awal untuk peserta pertama dan kedua. Setelahnya bisa kemudian menyesuaikan dengan nomor undiannya. Selanjutnya, alur kegiatan peserta lomba menggambar dan mewarnai ya sama, melakukan registrasi, ambil nomor ya, kalau di sini nggak ada undian berarti nomor aja. Kemudian nomor tersebut wajib dipakai selama perlombaan dan tidak boleh hilang. Baik, next. Ya, perbukaannya kita tiadakan, kemudian langsung menuju ke area peserta. Nanti kita lihat juga denahnya untuk menggambar orang di area belakang. Kami sudah infokan juga ya untuk peserta menggambar dan mewarnai ini membawa meja kecil sendiri-sendiri. Jadi panitia tidak menyediakan meja kecil. Begitu pula peralatan-peralatan pensil, peralatan tulis pensil, krayon dan lain sebagainya itu dibawa sendiri. Dan tidak boleh bawa HP ya atau membawa contoh, nggak boleh. Jadi yang ada di meja itu cuma kertas gambar yang disediakan oleh panitia berukuran A4 ya, berukuran A4 ya, kemudian juga alat tulis, alat gambar, alat mewarnai masing-masing peserta, itu saja ya. Dan orang tua wali nggak boleh berada di area peserta ya. Kami siapkan nanti garis baseline yang nggak boleh dilampaui. Ya, kemudian peserta menunggu aba-aba mulai dari juri dengan tertib, dilarang buat keributan, pelanggaran, dan sama. Kalau seandainya nggak bisa diingatkan sampai 3 kali, langsung didiskualifikasi. Durasi pengerjaan maksimal ini 1 jam. Ya. Setelah habis waktu maka nggak ada lagi yang mengerjakan, ya, dan boleh langsung meninggalkan area. Nanti akan ada panitia yang mengambil seluruh hasil gambar dan mewarnai dari para peserta lomba. Ya, setelah selesai lomba bisa meninggalkan lokasi langsung dan menunggu pengumuman di Sabtu malam. Kalau namanya keluar berarti hadir di hari Ahad. Ya. Harapan kami bisa hadir menonton kegiatan finalnya karena kegiatan finalnya ini kita buat bertahap ya, bukan bersamaan seperti babak penyisian. Ya, kemudian pemenang datang mengambil piagam, piala, dan hadiah penghargaan ya, dari Ahadnya. Para wari dalam memberikan bantuan harus berada di luar area peserta lomba atau kita batasi garisnya. Insya Allah. Ya, lanjut, next. Ketentuan lomba babak penyisian, Pildacil, ini temanya tentang Ramadan ya. Jadi temanya tentang Ramadan, silakan diperluas ya. Intinya ada terkait dengan Ramadan. Bisa fadilah Ramadan, bisa tentang syarat wajib Ramadan dan lain sebagainya bisa dikembangkan. Dan durasi minimal 5 menit ya, minimal 5 menit, maksimalnya 7 menit. Jadi diperhatikan dengan baik ya, dilatih agar bisa tepat pada waktunya karena ketepatan waktu ini masuk kepada penilaian selain daripada tata bahasa, bahasa tubuh, intonasi serta penampilan. Kemudian untuk lomba adzan penilaiannya makhraj dan tajwid, nada dan juga adab. Ya, pastikan mengucapkan salam sebelum tampil termasuk penilaian di adab peserta adzan. Kemudian yang tahfiznya juz 30 ya, dari surah
An-Naba sampai surah An-Nas. Ya. Juri tidak memberikan bantuan jawaban, ya, kalau dia lupa, melainkan hanya mengingatkan dengan kode ketukan apabila ada kesalahan, yang maksimal 2 ketukan, dan poin nilai akan dikurangi. Dengan 1 ketukan itu akan ada pengurangan, 2 ketukan lebih lagi pengurangan, seperti itu. Apabila tidak bisa juga, maka akan dilanjutkan ke soal berikutnya. Ya, jadi tidak dibantu. Kemudian yang ketiga, babak penyisihan. Lanjutkan ayat 3-5 soal ya. Jadi kami nggak pastikan di 5 soal. Dan paket soalnya itu terundi. Dan babak finalnya melanjutkan ayat, menyebutkan hukum tajwid juga kami buat, walaupun ada beberapa ofisial peserta yang mempertanyakan hukum tajwid. Ya, kami di sini buat karena ini babak final. Babak final kami ingin seleksi betul. Kalau di hafalan, insya Allah yang lolos di babak final pastinya udah kuat semua hafalannya. Maka di sini juga ada soal dasar terkait ilmu tajwid. Ya, soal dasar terkait ilmu tajwid. Ya, dan juga cerdas cermat hafalan, maksudnya juri menyebutkan ayat kemudian cepat-cepatan. Dan penilaiannya adalah itqan atau kelancaran tajwid, makhrajul huruf, dan juga adab dari peserta. Lanjut ke menggambar mewarnai, ya panitia yang menyediakan ini kertas gambar ukuran bukan ukuran poli ya, tapi ukuran A4 kami revisi. Ya, ini sudah kami sampaikan juga. Tema menggambarnya Ramadan, ya bebas tema menggambar Ramadan, gambar masjid, ada tulisan marhabannya Ramadan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian nggak boleh menggambar menyelisih syariat seperti makhluk yang bernyawa, kecuali wajahnya dipoloskan, buka aurat dan lain-lain. Ya. Durasi 1 jam. Di sini kami awalnya buat 1 jam, ada juga masukan yang kalau 1 jam ini nggak cukup menggambar dan mewarnai, ya nanti kita coba buka sesi tanya jawabnya. Kalau yang perlu ditambah kita tambah maksimal 1,5 jam waktunya kalau semua sepakat, insya Allah. Penilaiannya adalah estetika, harmoni, komposisi warna ya, kemudian kecermatan dan ketelitian dari hasil gambar peserta. Ya, selesai di juknis penyisian, lanjut ke juknis final. Ya. Di babak final ini untuk lomba adzan, tahfiz dan pildalcil saja ya sama 7.30 itu kita mulai registrasi tutup pukul 8 ya. Registrasi sama dengan menunjukkan rapor aslinya saja, nggak fotokopian. Kemudian bukan solo pembukaan, yang solo kita upayakan ada pembukaan itu pukul 8.05 sampai pukul 8.25 ya, mungkin sambutan dari ketua DKM ya, yang semoga berkenan. Dan cabang lomba ini nggak dilakukan bersamaan ya, tapi bertahap. Pildacil dulu kita selesaikan, kemudian tahfiz, baru adzan. Ya, silakan menyesuaikan kalau ada hajat ya bisa boleh untuk meninggalkan dulu untuk balik lagi ketika akan tiba gilirannya. Pastikan jangan sampai telat ketika dipanggil ya, hitung sampai 5, apabila nggak datang maka langsung didiskualifikasi. Dilarang membuat kecurangan apapun dan dalam diskualifikasi, dan keputusan juri nggak bisa diganggu gugat. Ya. Nah, lanjut next alur kegiatan peserta lomba adzan tahfiz pildacil. Nah, ini urutannya ya. Kemudian ya sama. Ada kita buat nomor dada juga, ada area lombanya juga, dan ada area untuk official peserta. Ya. Nah, lanjut next. Ya, oke, next lanjut ketentuan membawa penyisian. Oke, lanjut next. Ya, next lanjut. Ya, di sini denah area lomba babak penyisihan. Ya, di atas itu mimbar menghadap ke barat ya. Kemudian di area depannya mimbar itu area untuk tahfiz. Ya, ada area untuk juri dan ada area untuk peserta yang tampil serta area untuk para peserta yang menunggu. Kita softnya kita bedakan ikhwan dengan akhwat ya. Pastikan sebelah kiri ikhwan, sebelah kanan akhwat, tidak campur baur. Next ke bawah lagi. Adzan juga demikian ya, sebelah samping, sebelah kiri arah mimbar ya. Kemudian pildacilnya sebelah kanan arah mimbar. Sama tata caranya. Kalau adzan kan semua ikhwan ya. Kalau pildacil juga duduknya untuk peserta yang menunggu di pisah antara ikhwan dengan akhwat.
insya Allah kita buat juga beberapa sekat di situ dari sitar akhwat itu untuk menutup area antar lombanya. Ya, next ke bawah, ke bawah. Ke bawah lagi, ini ada banner spot foto, kita siapkan banner besar ukuran 4x2 ya, untuk yang mau foto-foto. Bagi registrasi ada di arah naik ke ini ya, masih di atas. Arah naik dari tangga itu kan acara kita di lantai 2 ya. Dan kami infokan juga ada info dari tim DKM Masjid Al Markas juga ada acara di bawah ya. Jadi kemungkinan acara kita ini juga di lantai satunya ada acara lain ya, ada acara lain. Nah, dimohon untuk mengondisikan dan mohon maaf kalau sekiranya acaranya di masjid nanti agak padat terutama lantai 1 dan kita fokus lantai 2-nya ya, kita fokus di lantai 2-nya. Itu untuk lomba adzan dan tahfiz itu sayap kiri ya, kemudian yang registrasi dacil dan menggambar mewarna itu di sayap kanan ya, naik ke arah tangganya dekat situ. Kemudian area menggambarnya itu di area akhwatnya ya, area sholat akhwat itu area menggambarnya, menggambar dan mewarnai. Oke, lanjut next. Ya, kemudian area babak finalnya kami siapkan di situ ada panggung nanti ya, kemudian peserta akan tampil satu persatu di atas panggung tersebut. Ya, lanjut next. Ya, meja registrasinya ada di belakang tengah, Allah Taala. Demikian juknis yang bisa kami sampaikan ya. Kami buka sesi tanya jawab bagi seluruh ofisial peserta atau mungkin pesertanya juga tadi ada yang ikut bergabung Imam Ansor ya. Ternyata kalau ya ngomong bahasa Arab. Padahal masih kelas 6 kayaknya, 6 SD. Masya Allah. Nah, silakan untuk tata cara bertanyanya kami atur ada beradab dan juga tertib. Silakan raise hand terlebih dahulu atau bisa mengajukan di kolom chat ya, kolom chat bisa bertanya lewat kolom chat atau raise hand bagi yang mau, bagi yang bertanya. Kalau Ikhwan baiknya dibuka kamera ya, kalau Akhwat nggak usah. Oke, sudah ada yang masuk ini, ada yang raise hand ya, Saudara Hilman Nafian ya, silakan Bapak Hilman Nafian ya, silakan Bapak Hilman. Halo, ya, Ustaz. Ya. Ya, makasih atas kesempatannya. Bismillah. Yang pertama, Ustaz, karena kami pendamping dari peserta tahfiz. Yang pertama pertanyaannya kami, Ustaz, karena melihat peserta itu banyak, kurang lebih 86 Iya. orang, Iya. kemungkinan ini sampai sore, Ustaz. Iya. Ya, jadi kalau bisa tadi kan disampaikan ada dua opsi, apakah registrasi ambil undian atau langsung dibagikan. Kalau boleh kami sarankan panitia, kami sarankan panitia untuk apa namanya bagi nomor urutnya. Jangan sampai gini, Sat. Kalau kita saat registrasi, jangan sampai yang pertama itu dapat yang terakhir, lalu yang terakhir datang dapat yang pertama. Iya. Nah, kalau memang yang apa namanya kita panitia yang undi langsung, lalu dikirimkan ke grup, jadi kami peserta langsung bisa ancang-ancang, oh jam begini mungkin kami bisa datang. Jadi efisien insya Allah. Lalu yang kedua tentang adab tadi, Sat. Tadi kan salam. Lalu di juknis itu belum diterahkan bagaimana, apakah kan salam sudah ditentukan mengenai nilai adab. Lalu yang kedua apakah isti'azah dan basmalah hanya soal pertama atau setiap soal, gitu kan? Lalu yang terakhir apakah tasdik atau bagaimana, Sat? Jadi mohon Apa yang apa terakhir? namanya? Ya, Sat? Istiadah dan Tasdik. ya. Gitu, Sat. Apakah perlu tasdik atau bagaimana? Gitu. Jadi adab-adabnya, Sat. Baik, saya mungkin, Sat. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullah khairan Ustadz Hilman Nafian ya, insyaallah. Baik, langsung kami jawab dulu aja ya. Untuk tadi disampaikan usulan saran juga ya, pendamping peserta tahfiz ya, kemungkinan bisa sampai sore ya, benar itu yang kami makanya buat ini di 2 hari. Kami harapannya bisa 1 hari sebenarnya. Tapi karena banyaknya ya kita buat di 2 hari dan supaya seru di finalnya insyaallah taala. Ya, untuk undiannya ya itu rencana kami memang dan insya Allah enggak yang datang kemudian dapat urut nomor 1, enggak begitu ya, insya Allah kita akan adil ya.
Bahkan sebenarnya yang datang pertama bisa memilih dia mau nomor urut yang berapa kan gitu harusnya ya, karena dia datang duluan ya. Tapi kita undikan saja, kita undi ya, insya Allah kita akan undi. Dan opsinya tadi kan undinya kita di hari H, jadi langsung mengambil cabut nomor itu di situ ya, kita siapkan nomor yang di situ, atau secara online kita langsung pakai aplikasi random generator begitu, jadi langsung otomatis dan tidak ada kecurangan di situ ya, karena random generator. Dan yakinlah, percayalah kepada rekan-rekan panitia ya, di sini kami berusaha yang sebaik mungkin, dan di sini kami juga nggak memungut biaya dari rekan-rekan peserta ya, bukan untuk mengambil untung, murni untuk menyebarkan dakwah dan juga semangat anak-anak menjelang bulan Ramadan ini, seperti itu. Nah, untuk kalaupun secara online malamnya kita undi, kemudian kita umumkan, ya kami harapkan peserta datang di pukul 7.30 tadi untuk registrasi terlebih dahulu, membawa rapornya, kita pastikan ini orangnya benar gitu ya. Selanjutnya nanti bisa duduk di awal dulu, kalau dapat giliran belakang bisa dia mau makan mie ayam dulu atau apa, ke mana, PTB dulu, kemana dulu, boleh, nggak apa-apa, seperti itu. Kami maklumi ya, nggak mungkin menunggu dari awal sampai akhir, seperti itu ya. Dan yang kedua terkait dengan adab, salam sopan santun terutama untuk tahfiz ya. Adabnya secara umum saja ya, kami nilai tentunya salam, kemudian sopan santunnya, cara jalannya, kemudian cara bersikapnya ya, enggak kesan meremehkan juri, kemudian ya sopan gitu secara umum ya. Termasuk juga penggunaan pakaiannya ya, pakaiannya yang rapi, yang ini ya, itu kami juga lihat, dinilai dari adabnya itu jadi masuk penilaian adab ya. Terkait dengan isi adab dan tasdik ya, benar ini kami belum infokan ya, ya, dan rencana jurinya nanti akan infokan sebelum mulai lomba, tapi nggak apa-apa kita sampaikan di sini. Jadi istiadahnya cukup di awal saja ya, istiadahnya cukup di awal saja ya. Kalaupun nanti dalam lombanya dia akan diingatkan oleh jurinya, insya Allah, seperti itu dari awal. Begitu pula tasdiknya, kalau untuk membenarkan tadi sudah disampaikan bahwasanya hanya diingatkan dengan ketukan ya, kalau nggak bisa melanjutkan dikasih waktu ya sekitar 5 detik, nggak bisa maka langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, seperti itu. Jadi kosong nilainya di soal tersebut. Demikian. Ada lagi, silakan. Di grup itu ada, Ustaz? Saya izin mengecas iPad dulu ya, ini lagi logo. Ya, di kolom chat. Di kolom chat ya, kita bacakan pertanyaan yang masuk di kolom chat terlebih dahulu. Ya, ada juga yang resen ini. Di kolom chat ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Al-Ghifari Saputra. Bismillah Ustaz, untuk yang ikut lomba mewarnai apakah harus mengumpulkan fotokopi rapor juga dan menunjukkan rapor asli? Iya, ya, ya. Wajib menunjukkan rapor aslinya. Kalau mungkin belum ada rapornya TK ya ditunjukkan buktinya kalau itu memang peserta yang mendaftar kayak gitu ya. Fotokopi rapor ya dikumpulkan ya. Fotokopi rapor terakhir saja yang di situ ada namanya, ada NIS-nya kayak gitu ya. Bukan semuanya, tapi satu halamannya aja. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bismillah, Assalamualaikum. Afwan, mau bertanya soal lomba menggambar mewarnai, untuk anak TK harus menggambar juga atau langsung mewarnai, karena saya belum bisa menggambar. Dari Realme RMX 3760 ya. Kami dari awal menyampaikan bahwasanya lomba menggambar dan mewarnai ya, jadi harus menggambar kemudian dia mewarnai hasil gambarannya. Sengaja kami buat yang demikian ya, supaya memang karena keterbatasan kami ya, kami buat cabang lombanya
Ya mungkin berikutnya ya untuk kegiatan berikutnya akan kami buat juga ya khusus untuk mewarnai saja, bagi terutama untuk peserta-peserta yang anak TK ya. Nah, tapi ada juga kan di sana yang peserta anak TK yang bisa menggambar warna. Itu yang kami cari ya. Itu yang kami cari agar kualifikasinya kami tinggikan. Jadi dia harus bisa menggambar dan juga mewarnai. Bagi yang sudah terlanjur ya apa-apa, masih ada waktu belajar di hari ini ya, siang, sore, malam ini ya, besok subuh juga bisa. Nah, ya kami lanjut ke yang resen ya, Bapak Dahir, silakan Bapak atau Ustadz Dahir, silakan. Nah, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bismillah. Izin bertanya terkait rapor Ustaz. Sama tadi pertanyaan yang di grup itu, ada salah satu peserta kami yang rapornya belum, rapor aslinya tidak ada Ustaz. Apakah bisa fotokopinya saja? Soalnya dia tertukar waktu pembagian rapor di sekolah, tertukar dengan teman. Qadarullah, teman yang tertukarnya itu tidak bisa bawa untuk besok. Dapat itu Apa aja bisa, Ustaz? pertanyaan. Terus yang kedua Ustaz, masih ada satu. Saya juga punya peserta adik belum sekolah Ustaz. Apakah bisa cukup ikut-ikut saja? Belum ada rapornya begitu. Ya, lomba menggambar mewarnai ya. Ya, nah Ustaz. Ya sebenarnya kualifikasi kami bisa menggambar dan mewarnai ya. Tapi ya nggak apa-apa. Ya sudah mendaftar juga ya. Dan kami sudah Ya, daftar juga. Silakan. Ya. Oh, iya. Kegiatan berikutnya bisa khusus mewarnai aja ya untuk anak-anak TK. Nah Ustaz. Terkait Jazakallah khair, Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakallah khairal jazaa. Bapak Dahir atau Sadahir untuk rapor, peserta rapor belum ada, ini japri aja ke admin ya, nanti kami lihat ya, apakah diminta kakak atau apa, fotokopi kakaknya misalnya ya. Jadi ya, japri aja secara japri yang baik case seperti ini ya. Nah, insyaallah. Ya, untuk pertanyaan kedua juga sudah terjawab ya, peserta adik yang belum sekolah tadi, silakan aja, betul ya, walaupun sepertinya udah jelas ya, udah jelas nggak mungkin juara kali ya. Yes, nggak apa-apa Ustaz. Yang penting ikut, cari pengalaman ya Ustaz. Ya, betul. Ya, pengalaman kami ngadain kemarin itu ada yang memang spesialis lomba-lomba begini ya, menggambarnya dan mewarnainya, Masya Allah Subhanallah. Ya, bisa jadi pelajaran juga buat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan berikutnya. Karena di sini kan kompetisinya yang Masya Allah para pesaingnya ini pesaing yang profesional. Kami lihat juga status beberapa para peserta itu ofisialnya itu ikut di berbagai lomba di Grand Mall dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi untuk para peserta yang ingin juara maka pastikan juga latihan sebelum kegiatan lombanya, insya Allah. Ya, dari Ustadz Ibrahim, silakan Ustadz Ibrahim. Resen. Tafadhol Bapak Ibrahim atau Ustadz Ibrahim, Resen, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, terkait lomba tahfiz di babak final itu kan ada soal cerdas cermat dan menyebutkan hukum tajwid. Itu cerdas cermat itu artinya diberikan soal lalu diperebutkan ya Ustaz, seperti itu. Iya, betul. Yang mengangkat tangan itu yang menjawab lebih dahulu, begitu. Iya, betul Ustaz. Oh ya, baik. Lalu untuk hukum tajwid, apakah itu anak-anak harus menjelaskan hukumnya atau hanya dasarnya saja yang disebutkan, Ustaz? Atau dasar mungkin saja, Ustaz. Ini bisa diberi contoh, Ustaz, seperti apa? Ya, dasarnya saja, Ustaz. Misalnya dia menyebutkan ayat Qul a'udzu birabbin nas. Apa hukum di nunnya itu? Kenapa dibaca ditahan kayak gitu ya? Nun tasydid. Seperti itu saja. Atau ikhfa, misalnya ada bacaan ikhfa. Kemudian dia ditanya apa hukumnya itu? Hukumnya ikhfa hakiki, hukumnya ikhfa syafawi bisa. Hanya seperti itu. Berarti kami batasi nun sukun, ya, kemudian kami batasi juga di idgham dan terakhir di mat, sampai mat saja semuanya.
Oh ya, baik Ustaz. Ya, Ya. syukran jazakallah khair. Nah, afwan wa iya. Baik, kita ini banyak pertanyaan yang masuk di kolom chat ya. Dan waktu kita sebentar lagi habis ya. Sesuai kesepakatan tadi 9.30 kita selesai. Ya mungkin nggak apa-apa kita tambah 5 menitan insyaallah. Lanjut ke pertanyaan di kolom chat. Ini ada pertanyaan dari saudari atau Ustazah Nuril ya. Nuril ya, ke bahasa Arab. Nuril. Atau Nurul kali ya. Izin bertanya Ustadz, lomba menggambar dan mewarnai mungkin ada anak atau peserta yang usia 6 tahun masih TK. Apakah juga diwajibkan menggambar atau gambarnya sendiri? Ya itu tadi kami sudah sampaikan, sudah kami jawab, tetap menggambar dan mewarnai. Karena itu menjadi kualifikasi kita dan sudah kami umumkan juga di flyer, info-info itu menggambar dan juga mewarnai, bukan mewarnai saja. Ya. Berikutnya semoga kita bisa buka ya, mewarnai saja. Berikutnya dari Saudara Reski, Bismillah, apa Ustaz ada ditanya untuk lomba Pilda C jika terus ke babak final, apakah wajib diganti isi pidatonya? Tapi di juknis juga sudah ada, ya boleh nggak apa-apa diambil dari isi pidato yang disampaikan di babak penyisian, ya tentunya diperbaiki lagi ya kalau ada kekurangan itu diperbaiki lagi, di update lagi seperti itu, ya. Tapi kalau persis pun nggak apa-apa, ya, karena kami sadari susahnya untuk buat teksnya, begitu pula menghafalnya. Ya. Kalau dia mau ganti juga nggak apa-apa. Nah, kalau dia mau ganti juga nggak apa-apa, karena penilaian di babak final ini murni penampilan di babak finalnya, tidak include penampilan di babak penyisiannya. Dan dari Saudari Lela, Bismillah, salam Ustaz, mohon ditambah durasi menggambar 90 menit, menggambar saya biasanya 30 menit, belum lagi mewarnai. Oke, ini Saudara Lela, usulan ditambah, dan ini memang sudah kami pikirkan ya untuk menambah durasinya. Apalagi juga lomba menggambar warna ini kan dia dari awal sampai akhir tidak ada nomor urut, tidak ada tampil satu persatu, bisa tampil secara bersamaan, jadi bisa waktunya lebih banyak dan bisa selesai. Dan kalau mulai jam 8 bisa selesai kan sebelum jam 10-an itu, kalau 2 jam ya sudah jam 10 masih bisa ya. Insya Allah kalau kita sepakati bersama ini ya, tidak ada komentar lain sebagainya, kita buat 1 jam 30 menit ya, 1,5 jam untuk lomba menggambar dan mewarnai. Akan kami info juga di grup insya Allah ta'ala ya. Nah, lagi pertanyaan dari Saudari Nurul, mungkin saran Ustaz menggambar dari rumah dan untuk anak SD bisa menggambar di tempat lomba? Nggak bisa ya, untuk sementara nggak bisa. Jadi kami memang ini maksimalkan di kelas 2 SD. Kalau anak TK mau ikut ya harus sesuai kualifikasinya, kan ada juga anak TK yang bisa ya. Nah, ya itu untuk sementara kita seperti itu aturannya ya, jadi menggambar dan mewarnai ya. Nggak boleh menggambar membawa dari rumah, nggak boleh ya. Kemudian pertanyaan lagi dari Saudara Andi Batari. Assalamualaikum Afwan, untuk lomba menggambar itu nanti kertas kosong ya Ustaz atau gimana? Ya, kertas kosong. Karena dia harus menggambar, kemudian dia mewarnai dari hasil gambarannya. Ya, waktunya kami tambah jadi 1,5 jam ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Saudara Misbah, apa Ustaz bertanya, waktu tampilan belajar dimulai saat awal pembukaan atau pada saat masuk isi ceramahnya? Ya, dari awal pembukaan ya, mukadimah. Tentu nanti kan ada penilaiannya ya dari juri terkait durasi waktunya. Dipastikan kalau kebanyakan mukadimahnya saja di alhamdulillah khutbatul hajah sampai selesai sudah makan berapa waktu, itu tentu tidak sebagus yang mukadimahnya singkat, padat, jelas, dan juga terstruktur tata bahasanya, bersyair mungkin, kemudian lebih kepada isinya yang diperbanyak, itu beda tentunya penilaiannya. Syukran Afwan. Kemudian untuk dari Masjid Saudari Nurul, dan untuk tema mewarnai dikasih saja Ustaz. Tema mewarnai dikasih saja Ustaz. Tema mewarnai, iya, tema mewarnai, menggambar mewarnai, bukan mewarnai aja, itu temanya Ramadan ya. Ramadan, saya gambar masjid di situ, marhaban ya Ramadan, bisa gambar orang lagi keluarga lagi buka puasa, tapi jangan ada wajahnya dipoloskan ya.
Lanjut ke pertanyaan dari kembali Saudara Muhammad Al-Ghifari, jika dalam mewarnai Ustaz dikasih kertas kosong, iya, kasih kertas kosong saja, bukan kertas yang ada gambarnya. Ya, kalau bisa menggambar, ya semampunya. Ya, karena kami cari yang bisa menggambar dan mewarnai. Jadi yang belum bisa menggambar tidak bisa ikut ya. Ya kalau sudah terlanjur mendaftar, kalau mau tetap ikut, siapa tahu terjadi keajaiban atau malam ini bisa dipersiapkan, diajarkan, itu silakan. Kemudian dari Saudara Mulfi Makassar, Ustaz coba menyarankan tahfidz apakah hanya melanjutkan 5 paket soal terundi atau sudah menyebutkan cerdas cermat hafalan. Ya, cuma melanjutkan 5 paket soal terundi, bukan 5 soal atau 3 soal ya, paket terundi. Ya. Dan tidak ada menyebutkan hukum tajwid dan tidak ada cerdas cermat hafalan di babak penyisian. Ya, terakhir di pertanyaan di kolom chat, apa Ustaz karena ada 4 lomba, apakah serentak waktunya atau kami menunggu? Ini juga sudah kami jelaskan tadi, ya, sudah kami jelaskan tadi. Untuk babak penyisiannya itu serentak waktunya dan juga nomor undian ya kita infokan, kalau kita sepakati kita infokan dari malam atau subuh harinya. Kemudian dia atau gini aja ya, kami melakukan acak, kemudian nanti ketika mengambil, ketika registrasi langsung kami serahkan nomornya, kami serahkan nomor undiannya seperti itu. Dan kami acak dengan menggunakan aplikasi random generator, ya, seperti itu. Jadi datang sudah tahu nomor undiannya, ya. Datang sudah tahu nomor undiannya ketika registrasi, ya, bukan dari malam harinya. Kalau malam harinya dia nggak datang pagi registrasi kan itu juga apa namanya nanti terdiskualifikasi. Jadi datang dulu baru nanti dia tahu nomor undiannya, nomor tampilnya, ya baru silakan dia menyesuaikan jam berapa balik lagi. Ini ada saran lagi 2 jam, ya 2 jam, 1,5 jam cukup lah insya Allah ya, 1,5 jam. Kalau tempo hari kami buat di tahun lalu itu 1 jam, 1 jam jadi dan bagus sekali hasilnya, ya 1 jam jadi bagus sekali hasilnya. Sekarang kami tambah 1,5 jam, ya. Jadi ini benar-benar sudah terbukti bahwasanya bisa. Ya, kami pernah mengadakan di tahun lalu, ya boleh nanti kami share juga hasilnya, ya masih ada kami foto dokumentasinya hasil yang tahun lalu, tema pemandangan dia. Ya demikian, alhamdulillah sudah terjawab semua dan juga waktu sudah habis, waktu menunjukkan pukul 9.36 selesai. Ya bentar, ya sudah terjawab ya, sudah terjawab semua pertanyaan alhamdulillah, yang rasa juga sudah nggak ada ya. Selesai kegiatan technical meeting kita ini, ya tinggal hari halnya insya Allah diperhatikan betul jamnya, jam registrasi jam 7.30 sampai jam 8. Kemudian kalau ada uzur syar'i maka segera menghubungi admin ya, dan kami akan pertimbangkan uzurnya ya. Dan diharapkan tepat waktu, kemudian pastikan ketika tiba nomor gilirannya itu ketika nomor gilirannya itu ada, ketika dipanggil 5 detik nggak ada maka terdiskualifikasi ya. Insya Allah terkait dengan lomba ini kami siapkan untuk pemenang juara 1, 2, 3 itu piala, piagam dan juga uang tunai ya, walaupun nggak banyak tapi semoga semangat apa namanya berkarya, kemudian kami harapkan juga keikhlasannya bukan sekedar mencari juara tapi kebersamaan dan juga motivasi untuk memberikan yang terbaik, itulah yang terpenting sebagaimana sudah disampaikan oleh pembina kita Ustaz Ahmad Lukman Hakim juga tadi di awal ya. Nah, itu saja mungkin dari kami, saya Faisal mewakili seluruh panitia. Dari awal ini kami memohon maaf kalau nanti ada kekurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan lomba, karena memang jujur jumlah panitia kami yang terbatas dan juga rekan-rekan
pengurus yayasan dan juga tim ini ada kegiatan yang sama di hari H, jadi nggak semua bisa ikut bergabung ya, tapi kita upayakan semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh peserta sehingga peserta bisa bertanding dengan nyaman dan juga bisa bersaing secara positif, sportif. Dan bagi yang juara, semoga apa yang bisa kami berikan ini bisa memotivasi untuk lebih baik lagi ke depannya, insya Allah Ta'ala. Nah, ya, kalau jumlah uang tunainya nggak kami sebutkan ya, insya Allah nanti ketika penerimaan hadiahnya bisa dilihat sendiri. Tapi insya Allah lumayan lah. Demikian kami berterima kasih kepada seluruh peserta, baik yang mendaftar ataupun yang alhamdulillah bergabung di Zoom dari awal sampai akhir ini. Insya Allah kami akan infokan lebih lanjut di WA grup peserta terkait perubahan-perubahan tadi sesuai hasil kesepakatan technical meeting kita yang mungkin sana ada yang nggak hadir. Kita tutup kegiatan technical meeting Festival Anak Soleh Fakih yang kedua persiapan Ramadan 1446 Hijriah ini dengan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wabarakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.